Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu fakiru rahmati rabbihi al-khabiri al-basiri. Halaman 3 bagian yang tengah. Ini masih dalam muqaddimah kitab Tijan, masih permulaan. Kemarin sudah dibahas kitab ini oleh musonib atau mu'alif atau pengarang kitabnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dimulai dengan membaca Bismillah, Alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Rasulullah kemarin itu ya. Nah di halaman 3 ini dilanjutkan prakatanya ini, muqaddimahnya, pendahuluannya. Kata musonib, fayaqulu fakiru rahmati rabbihi al-khabiri al-basiri, maka berkatalah seorang fakir yang sangat membutuhkan rahmat Tuhan yang maha waspada dan maha melihat. Ini salah satu tanda ketawaduan, tawadu musonib mu'alif, rendah diri beliau, seorang ulama besar, tapi beliau di sini mengatakan saya orang fakir gitu ya. Ya ini menjadi bukti nyata juga ulama-ulama ahli-ahli Allah ya begini pengakuannya ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang fakir, orang yang fakir, orang yang sangat butuh gitu ya. Orang yang sangat butuh terhadap apa? Rahmati rabbihi, terhadap rahmat Allah. Ini juga harus jadi pelajaran buat kita. Kadang kalau lagi dikasih enak, kita sama Allah lupa nih sama redaksi semacam ini. Usaha lancar, duit banyak, anak baik, rumah tangga rukun, tetangga akur. Nah ini biasanya udahlah gitu. Merasa butuh ke Allahnya kurang kayaknya begitu ya. Padahal kita hidup tidak bisa lepas dari rahmat Allah, nggak bisa. Hal-hal semacam ini harus menjadi renungan dan pastinya nanti kemudian harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa seorang ulama besar punya jiwa semacam ini gitu ya. Apa yang kurang buat beliau kan gitu ya. Ibadahnya, ilmunya. Kita kadang ibadah sama ilmu masih jauh banget, tapi kayaknya jarang banget punya rasa butuh ke Allah gitu ya. Kalau nggak lagi mentok-mentok banget gitu ya. Nah kalau udah dapat masalah, udah ini baru tuh kayaknya di situ mah pengen deket banget sama Allah kayaknya gitu ya. Tapi kalau lagi enak mah kayaknya, aduh, padahal mah ya tidak ada satu waktu pun yang hidup kita tanpa bantuan dari rahmat kasih sayang. Kayak begini nih malam ini, ya Allah, tanpa rahmat Allah nggak nyampe kita ke sini. Nggak bisa kita duduk di mana hujan gede kan gitu, wah kan gitu. Tapi dengan rahmatnya nyampe kita ke sini ya, dengan kasih sayang Allah dipilih kita dibanding dengan yang lain mungkin. Harus nyampe ngaji, harus nyampe apapun keadaannya. Ini semacam inilah bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah yang sangat kita butuhkan setiap saat. Tanpa rahmatnya, kalau kata orang Sunda, hirup urang bakal loba kabelejo, salah langkah. Tanpa rahmat Allah, tanpa bimbingan Allah, ya Allah. Maka ini nih yang harus paling dipinta, dicari, diharapkan rahmat Allah. Dalam penjelasannya nomor 1, seluruh hamba Allah, manusia dan lain sangat fakir, butuh terhadap rahmat Allah. Nomor 2, menyikapi kalimat redaksi fakiru rahmati rabbihi ini, manusia ini terbagi 3. Ini nih ya, kita renungin, kita telaah bareng-bareng. Jadi menyikapi redaksi fakiru rahmati rabbihi, ternyata manusia itu terbagi 3 golongan. 1 yang paling ekstrim, kafir. Ini paling ekstrim ini men. Siapa orang-orang kafir itu? Bagaimana sikap mereka terhadap rahmat Allah? Orang yang nggak percaya
bahwa dirinya butuh terhadap rahmat Allah, malah dirinya merasa kaya. Nah, ini udah ekstrim banget ini. Malah Allah katanya yang butuh manusia. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Imran, sikap orang kafir ini ya. Ayat 181. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Ini mah udah bangka warah banget ini mah ya, orang kafir mah ya. Yakin Allah mendengar perkataan orang yang berkata, orang kafir, sesungguhnya Allah itu fakir katanya. Allah yang butuh kita mah, kita yang kaya mah gitu ya. Nauzubillah, nauzubillah ya. Ya tapi kita juga kadang rada-rada mirip juga sih kayak begini ya. Kapan kita merasa butuh ke Allah kan gitu ya. Kalau kita butuh ke Allah mah sholatnya juga awal waktu kan gitu ya. Kalau kita butuh ke Allah mah ada apa-apa istikharah, sholat hajat. Kapan kita ya? Kita mau ngapain langsung aja. Kita merasa bisa, merasa mampu kan gitu. Jarang banget kita ngelibatin Allah dalam kehidupan kita. Apalagi hal-hal yang sudah menjadi rutinitas. Apa yang rutinitas? Sakit gigi, sakit kepala, meriang. Itu udah rutinitas banget itu ya. Lapar, nggak ada Allah itu. Kalau udah di dalam rutinitas kayak begitu, Allah udah kagak ada. Sakit gigi aja, dia udah tahu banget. Nah, saya mah sama obat itu dia sembuh. Nah, kan itu. Sakit kepala, bodrek saya mah sembuh. Nah, itu kan udah jadi rutinitas ya. Gara-gara dengan rutinitas begitu, udah nggak ada Allahnya, hilang aja udah. Nggak pernah kita libatkan. Padahal apa bisanya, apa mampunya obat nyembuhin penyakit kita tanpa Allah kan begitu. Tapi gara-gara udah jadi rutinitas, lapar begini mah makan sepiring kayak kenyang, nah udah Allahnya hilang, yang ada nasi aja gitu. Ini mirip-mirip semi-semi orang kafir sebetulnya ya. Ini harus kita perangin gitu ya Allah, jangan sampai kayak begitu. Padahal kalau kata ulama tasawuf, salah satu munajatnya ya, dalam ulama-ulama sufi itu mengatakan, sekecil dan seberat apapun ujian, tantangan, musibah yang kau berikan, tanpa pertolonganmu aku nggak bakal bisa menghadapinya. Ini salah satu munajatnya orang sufi ya. Ya Rob, sekecil dan sebesar apapun ujian yang kau berikan kepada hamba, tanpa pertolonganmu hamba tidak akan mampu menerimanya, menjalaninya. Cuman tadi ya, kadang yang kecil-kecil mah lupa sama Allahnya. Ntar kalau udah ditegur yang gede, nah baru biasanya mah Allah hadir gitu ya. Tapi kalau yang udah rutinitas, padahal mah mau yang kecil mau yang gede, Allah harus senantiasa dilibatkan gitu ya. Biar gak kayak orang kafir nantinya gitu maksudnya. Ini menurut kacamata pandangan tauhid gitu ya. Halaman 4 nomor 2, kelompok kedua berarti orang yang percaya, berarti orang iman ini mah ya, bahwa dirinya membutuhkan Allah, tapi sayang dirinya tidak merasa membutuhkan Allah. Nah ini kita lah, kayaknya ini kita ini kelompok kedua ini. Percaya mah percaya bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah. Tapi sayang, rasa itu belum tertanam di dalam diri kita, sehingga tadi banyak lupa akhirnya tuh ya. Banyak lupa. Kadang bismillah lupa tuh kita tuh ya. Itu yang paling mudah, yang paling remeh, yang paling ringan. Kita mau melakukan sesuatu, nyebut nama Allah aja kita lupa. Mau minum, kelewat udah bismillah. Mau ngidupin motor, kelewat udah semua kelewat. Yang gede-gede paling ya, mau berangkat jauh nih ke Jawa, baru ayo kita berdoa. Nah gitu ya. Kalau cuman mau ke warung mah ke situ tuh nggak ada itu bismillah, nggak ada. Karena kenapa? Dianggapnya sepele. Padahal buat Allah ngejatuhin musibah di depan rumah kita mudah banget. Kenapa sih kamu nggak berlindung abong-abong sepele kan itu? Padahal kan mau yang sepele mau yang gede semuanya dariku kata Allah. Emang kamu bisa kan enggak? Ya. Tapi ini karena nggak jadi rasa gitu, jadi lupa mulu. Yang ketiga, nah ini yang paling tinggi makomnya ya. Yang tadi itu imannya disebutnya iman ilmu baru ya. Tahu mah tahu tapi belum jadi rasa, iman ilmu disebutnya. Nah yang ketiga ini yang tertinggi makomnya, orang yang percaya bahwa manusia itu membutuhkan Allah dan dirinya merasa
sangat membutuhkan Allah. Iman ini makomnya sudah di iman hakul yakin. Nomor 2 dan nomor 3 sesuai dengan firman Allah, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh seluruh alam. Jangan kayak tadi orang kafir gitu ya. Allah yang fakir yang butuh, kita yang kaya. Terbalik ya. Allah yang gak butuh sama kita yang butuh sama Allah. Penyusun kitab ini imannya sudah sampai nomor 3, jelas ya. Musonif, mu'alif, kitab Tijan, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, jelas imannya sudah sampai di iman hakul yakin. Karena ia mengaku dirinya sangat fakir. Ini ngomong begini tuh udah dari rasa beliau mah gitu ya. Ia sendirian, tidak bersama alam atau makhluk yang lain. Ia merasakan hak rububiyah Allah yang ada di dalam dirinya, dan ia merasakan hak ubudiyah pribadinya kepada Allah. Ini pelajarannya ya ini. Mudah-mudahan kalau teori ini sudah kita pahami, nah nanti kita mungkin baru ada di nomor 2. Nah nanti coba kita tingkatkan makomnya ke nomor 3 yang ini nih. Nah ini pelajarannya ini nih ya. Orang yang sudah merasakan betul-betul butuh terhadap rahmat Allah, maka yang ia jiwai adalah 2, hak rububiyah Allah dan hak ubudiyah Allah. Apa rububiyah dan ubudiyah? 1, hak rububiyah adalah sesuatu karunia Allah yang terdapat dalam diri pribadi, seperti ilmu, pangkat, pengaruh, kepemilikan harta benda, keluarga, sanak famili, dan lain-lain. Jadi semua yang Allah karuniakan kepada diri itu disebut rububiyah. Rububiyah. Ya tadi ya, kalau kita paham ke sini maka nggak lupa nanti sama Allahnya. Lagi badan sehat, duit banyak, anak pada nurut, keluarga rumah tangga lagi adem-ademnya sama saudara akur. Nah ini itu kan rububiyah Allah sebetulnya, bukan kepunyaan kita kan gitu ya. Rububiyah Allah, rububiyah itu ya diambil dari surat An-Nas kan itu ya awalnya itu ya. Qul a'udzu birabbin nas kan dari situ ya. Malikin nas, ilahin nas kan dari situ pengambilannya. Jadi Allah teh punya 3 sebutan, Rob, Ilah, Malik. Artinya mah Tuhan-Tuhan juga sebetulnya mah. Yang 3 teh artinya mah sebetulnya Tuhan gitu ya. Tuhannya manusia. Cuman dipanggilnya dengan 3 istilah. Bisa dipanggil Rob, bisa dipanggil Malik, bisa dipanggil Ilah. Apa itu Rob? Rob itu nanti kalau digali lagi ini hampir ada 12 makna Rob itu sebetulnya. Ada 12 makna. Yang ini yang paling dasar dah yang kita pahami. Paling tidak Rob itu adalah yang mengurus. Rob itu artinya yang mengurus kita, yang memfasilitasi kita. Presiden punya bawahan, menteri, PNS dan lain-lain. Karena mereka ada di bawah presiden, presiden itu malik, raja. Maka seorang raja pasti merhatiin anak buahnya, diurus. Apa salah satu bentuk diurusnya? Sama presiden dikasih tunjangan, menteri-menterinya teh dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, buat tokatnya aja dikasih, anaknya kalau sakit dijamin, semua pokoknya diurus sama seorang malik, seorang presiden. Itu bentuk apa? Rububiyah. Tapi tolong menteri, nah gitu nih. Tapi tolong PNS gitu ya. Jangan diaku-aku punya kamu itu, jangan gitu ya. Jangan kita jadi merasa ini punya saya, ini kan enggak ada. Itu karena kedermawanan seorang pemimpin terhadap kamu dan bentuk perhatian dan pengurusannya terhadap bawahan gitu. Jangan seenaknya lah pakai mobil dinas gitu kali, kata presiden, urus paling enggak olinya ganti atau abang-abang mobil dinas, jangankan oli dicuci kagak, jangan begitu gitu kali. Kita dikasih harta sama Allah, dikasih anak sama Allah, dikasih istri, wah dikasih enak lah karunia sama Allah. Ingat, itu bukan dari kita, bukan kemampuan kita, itu bentuk rububiyahnya Allah.
Artinya semakin begitu banyak karunia, ya semakin ingat dong sama yang ngasihnya, sama yang ngaturnya. Gampang, utang segitu ntar saya beresin, hilang Allahnya teh. Merasa dia duit banyak kan begitu ya. Kenapa itu bocah? Urusan katanya polisi, udah gampang, berapa duit sih dia minta, ntar bapak bayar. Aduh, udah bapak aja ngomongnya tuh ya, udah kagak ada Allahnya begitu ya. Karena merasa dia punya duit lah, punya jabatan lah, punya kenalan, nah gitu ya. Hilang rububiyah Allahnya, sehingga merasa butuh ke Allahnya pun hilang jadinya. Ini yang harus kita pahami. Oh iya, ada hak rububiyah Allah yang jangan dilanggar sama kita. Yang kedua ada hak ubudiyah. Kalau ubudiyah mah ibadah ya, bahasa gampangnya teh. Pribadi sekujur tubuh yang dilahirkan dari perut ibu dan nanti akan mati telentang jadi mayat. Bahasa Sundanya jatining diri pribadi yang diperintah untuk berbakti kepada Allah. Artinya setelah Allah memberikan sarana dan prasarana kepada kita yang sangat luar biasa, dikasih sehat, dikasih umur panjang, dikasih anak baik-baik, dikasih istri yang wah fasilitas luar biasa dah. Tolong semua itu jadikan penunjang untuk kinerja kamu kepada Allah semakin profesional, semakin maksimal, semakin totalitas. Nah gitu, itu disebut hak ubudiyah. Ayo dikasih mobil dinas bukan malah ke kantor jam 9 mulu, jam 7 dong udah nyampe. Kemarin mah belum dikasih mobil dinas, ngecer, terlambat, wajar kata presiden teh. Menteri sekarang kan udah dikasih tuh Pajero, Alphard, udah dong, tolong masuk kantornya jam 7. Kalau bisa masuk setengah 7 udah standby, kan udah dikasih mobil dinas plus supirnya. Nah gitu. Jangan nikmat semakin banyak malah tahajud kagak. Jangan nikmat semakin banyak malah sholatnya kesiangan mulu. Nah begitu mungkin hak ubudiyah teh. Dan itu dengan begitu membuktikan bahwa kita benar butuh ke Allah teh. Karena kalau nggak begitu, waduh, ini mobil dinas bisa dicabut nih sama presiden. Ini tunjangan bisa dikurangi nih sama presiden kalau kinerja kita tidak maksimal, kan bisa begitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur ditambah terus fasilitasnya, rububiyahnya ditambah sama Allah. Tapi jajal kamu inkari ubudiyahnya, maka inna azabi lasyadid. Buatku mudah mencabut segala karunia dan nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian, kata Allah. Ini dua hal ini yang harus menjadi pengingat buat kita agar rasa fakirnya kita kepada Allah semakin meningkat nanti. Sampai di situ nanti insya Allah kita lanjutkan halaman 5. Tolaba minni ba'dul ikhwan. Mudah-mudahan manfaat.